Bagaimana kabarnya, sehat-sehat? Ya, sehat selalu. Baik, hari ini saya akan melakukan observasi. Kenapa saya melakukan observasi ini? Saya ingin mengetahui kesiapan ibu sebelum ibu melakukan observasi. Namun sebelumnya itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu, apa tujuan pembelajaran yang ingin ibu capai? Ya, baik. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu adalah memahami teks laporan hasil observasi. Ulang dulu ini anak tuh bagus. Keluar main di luar, kita ada buat ini. Video. Ulang. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Semoga kalian selalu sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Oke, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada siang hari ini, maka kita mengawalinya dengan doa yang dipimpin oleh seksi kerohanian. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Bapa dan Bapa kami di dalam surga, berdoa untuk hari ini dan berdoa selalu kami, seperti yang dulu selalu kami, dan semua Tuhan, dan semua Baik, terima kasih kepada Abida yang telah memimpin kita dalam doa. Dan sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Oke, siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir hari ini? Thomas Melicus. Keterangan apa? Izin. Siapa lagi? Masih ada? Kristina. Amloki. Kenapa sakit? Siapa lagi? Masih ada? Oke, baik, kita lanjut dengan pembelajaran. Baik, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini tentang tujuan pembelajaran kita itu tentang memahami teks laporan hasil observasi. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini tentang memahami teks laporan hasil observasi dan dapat menuliskannya. Dengan materi pokok itu tentang materi pokoknya itu tentang menemukan topik dan gagasan Kan kita sudah tahu. Sepeda kendaraan yang
mengayuh sepeda ke sekolah dan menaruhnya. Sepeda motor ini memiliki sekolah dengan sepeda. Sudah? Oke, kalian semua sudah lihat di buku. Sekarang tentukan mana yang gagasan utama dan mana yang disebut dengan topik dalam bacaan tadi. Coba kelompok 1. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1. Mana yang disebut dengan gagasan utama? Sepeda adalah kendaraan yang umumnya dipakai anak SMP berwira. Oke, baik, mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Itu adalah gagasan utama dari teks yang ada. Sekarang kalian perhatikan topiknya itu terdapat di mana? Coba. Kelompok 4. Sepeda ke sekolah dan menaruhnya. Sepeda sekolah dan Menaruhnya. itu yang disebut dengan topik. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke berikut itu. Perhatikan judul, lalu lihat pertanyaannya itu. Di dalam kolom itu perhatikan judulnya. Kolom yang pertama. Teks yang tadi Alfian baca itu judulnya apa? Sepeda. Judulnya sepeda. Dalam teks tersebut, apa yang paling banyak dibahas dalam tulisan tersebut? Sepeda dan sekolah. Sekolah. Apa, sepeda atau sekolah? Sekolah. Yang paling banyak dibahas dalam teks tadi itu adalah Sekolah. Nah, sudah? Awal paragraf dan akhir paragraf. Di awal paragraf itu membahas tentang apa? Sepeda adalah kendaraan yang Umum dipakai anak SMP perwira. sedangkan paragraf terakhirnya itu tentang apa? Anak-anak yang dahulu diantar orang tua mereka dengan mobil atau sepeda motor kini memilih ke sekolah dengan bersepeda. Oke, bagus. Nah, dari contoh yang kalian kerjakan, kita sudah bahas dalam kolom tadi. Mari kalian kerjakan. Ada kerjakan dalam bentuk kelompok. Nah, itu ada kolom. Kolom di bawah itu apa yang perhatikan hal yang dibahas dalam paragraf pertama dan terakhir. Kalian kerjakan lalu presentasikan di depan. Bisa toh? Setiap kelompok nanti kerjakan salah satu teman presentasikan di depan mewakili kelompok tersebut. Silakan. Kalian kerjakan lalu satu orang presentasikan di depan. Silakan. Ada yang sudah? Belum.
Subun. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan di siang hari ini. Kita akan melakukan pasca observasi terkait observasi yang sudah Ibu lakukan kemarin. Saya juga mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya karena Ibu telah mempercayakan saya untuk melihat sejauh mana perkembangan Ibu melakukan observasi. Baik Ibu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait hasil observasi di dalam kelas. Pertanyaan pertama itu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi? Ya, baik Ibu. Karena mungkin saya belum terbiasa, maka di saat observasi itu saya merasa tegang dan gugup. Tetapi puji Tuhan semua dapat berjalan dengan baik. Jadi apa yang Ibu lakukan bisa Ibu ceritakan sedikit, kira-kira area pengembangan apa, langkah-langkah apa, dan tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas pada saat observasi? Kalau tentang tahapan, saya sudah membuat perangkat pembelajaran dan area pengembangan mulai dari area pengetahuan dan keterampilan. Dan untuk pengetahuan, siswa dapat menemukan topik dan gagasan utama dalam laporan hasil observasi. Keterampilannya itu siswa dapat menuliskan topik dan gagasan utama dalam paragraf. Keberhasilan seperti apa terkait pengetahuan dan keterampilan? Terus apa area pengembangan yang Ibu terapkan? Kira-kira berapa persen? Misalnya kisaran dari 1 sampai 10, kira-kira nilainya di berapa? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada kekurangan. Dan dari hasil penilaian saya, yang kisaran 1 sampai, saya beri kisaran 1 sampai 10, dan target saya baru 7% dan masih butuh peningkatan. Apakah ada kendala atau hambatan yang terjadi saat proses pembelajaran? Kekurangan atau hambatan yang terjadi yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak mau terlibat dalam proses pembelajaran, artinya siswa tersebut kurang aktif. Mengapa sampai hal itu terjadi? Karena mungkin karena pembagian anggota kelompok yang banyak dan tidak sesuai dengan minat anak. Jadi saya akan membagi kelompok siswa dengan minat anak dan gaya belajar. Itu dengan gaya visual, auditori, dan kinestetik agar dapat membuat anak lebih nyaman. Kapan Ibu akan melaksanakan perubahan sesuai dengan rencana yang telah Ibu sampaikan tadi? Rencananya minggu depan, hari Selasa jam pertama dan kedua. Ya, jadi saya akan menunggu cerita praktik baik dari Ibu yang sudah Ibu terapkan. Sebelum kita tutup, saya ingin mendengar kesimpulan dari apa yang sudah Ibu lakukan terkait observasi di dalam kelas. Baik Ibu, kesimpulan terkait hasil observasi yang sudah saya lakukan di dalam kelas itu mungkin dari tahapan pembelajaran ini saya dapat menemukan masalah atau kekurangan dalam area pengembangan itu terkait pengetahuan dan keterampilan, sehingga saya juga dapat menemukan solusinya untuk dapat melakukan perubahan sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas hasil observasi